pesisir merupakan wilayah yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah ini memiliki potensi kekayaan alam yang sangat tinggi, sehingga menjadikannya sebagai sumber bahan makanan utamanya protein bagi manusia. Selain itu, pemanfaatan sumber energi juga telah dilakukan untuk membangun perekonomian. Selain itu, wilayah pesisir dan kepulauan juga digunakan dalam berbagai kegiatan seperti transportasi, industri, agrobisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman. Sebagai salah satu kawasan pemukiman, maka kawasan pesisir juga harus memenuhi persyaratan sebuah pemukiman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana kondisi sanitasi di wilayah pesisir di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Abeli, yang akan dibawakan oleh teman saya. Dapat kita lihat sekarang kita berada di salah satu kawasan pesisir yang ada di Kendari di Kelurahan Lapulur. Seperti yang dikatakan oleh teman saya sebelumnya, di sini kita akan bersama-sama menjelaskan mengenai sanitasi dari masyarakat pesisir. Pada poin pertama yaitu mengenai air bersih. Mengingat betapa pentingnya kebutuhan air bersih untuk manusia, maka Peraturan Menteri Kesehatan mengeluarkan 3 persyaratan untuk air bersih. Yang pertama yaitu syarat fisik, di mana air harus bersih, tidak keruh, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Yang kedua yaitu syarat kimiawi, yakni air tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Air tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan, cukup yodium dengan pH air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga yaitu syarat bakteriologi, yakni air tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit lainnya. Pada masyarakat Kelurahan Lapulu, kualitas air bersih di sini terbilang sudah memenuhi syarat dan sudah memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di sini. Namun pada musim hujan biasanya airnya itu akan berubah menjadi keruh. Yang kedua yaitu jamban. Jamban atau WC adalah suatu bangunan atau ruangan yang digunakan untuk menampung kotoran atau tinja manusia yang biasa disebut dengan WC atau kakus. Di mana jamban juga digunakan untuk mencegah penularan penyakit dan pencemaran kotoran manusia. Terdapat berbagai jenis jamban, tetapi pada pedesaan Indonesia hanya terdapat 2 macam jamban. Yang pertama yaitu jamban tanpa ler angsa dan yang kedua yaitu jamban ler angsa. Pada masyarakat Kelurahan Lapulu, rata-rata warga menggunakan jamban tipe ler angsa dan sudah mempunyai septic tank. Baik, yang ketiga adalah SPAL atau saluran pembuangan air limbah. Saluran pembuangan air limbah adalah saluran yang berupa tenaga lian atau pipa yang terbuat dari semen atau paralon yang berfungsi untuk membuang air bekas mandi, air cucian atau air bekas lainnya. Saluran pembuangan air limbah yang baik adalah saluran pembuangan air limbah yang dapat mengatasi berbagai permasalahan akibat sarana yang tidak memadai. Ada bagusnya SPAL yang ada itu harus memenuhi syarat kesehatan. Yang pertama itu SPAL-nya harus tertutup, tidak menjadi berkembangnya nyamuk lalat, kemudian tidak mengganggu estetika kondisi SPAL yang ada di masyarakat Kelurahan Lapulu. Itu mereka kebanyakan menggunakan saluran terbuka, di mana di saluran tersebut itu banyak penumpukan sampah yang bisa mencemari lingkungan dan bisa menimbulkan penyakit karena di saluran tersebut bisa menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Yang keempat adalah tempat penampungan sampah sementara. Tempat penampungan sampah sementara adalah
suatu wadah yang keberadaannya untuk menampung sampah warga di sekitarnya atau sekelilingnya, baik itu lokasi dan kapasitasnya menyesuaikan dengan jumlah potensi sampah warganya. Tempat pembuangan sampah sementara harus memenuhi kriteria teknis. Yang pertama itu luas tempat penampungan sampah sampai dengan 200 meter persegi. Yang kedua, tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5. Yang pertama itu jenis sampah, sampah organik, non-organik, kertas, B3, dan resin. Yang ketiga, jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen. Yang keempat, diangkut oleh petugas kebersihan ke TPA minimal 1 kali 24 jam. Pada masyarakat, Kelurahan Lapulu sudah memiliki tempat pembuangan sampah sementara. Namun, masih banyak saja sampah yang berserakan memenuhi bibir laut. Tetapi, tidak diketahui apakah sampah tersebut berasal dari masyarakat di sekitar ataukah sampah yang terbawa arus dari wilayah lain. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan sanitasi menurut Departemen Kesehatan tahun 1999 adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat, agar masyarakat mampu memecahkan masalah kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, agar tercipta keterpaduan antar program kesehatan dan antar sektor terkait yang dilaksanakan dengan pendekatan penanganan secara holistik terhadap penyakit yang berbasis lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit yang berbasis lingkungan melalui pemantauan wilayah setempat secara terpadu. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, raba, dan rasa. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Terbentuknya suatu perilaku baru, terutama pada orang dewasa, dimulai pada domain kognitif. Kebutuhan masyarakat akan air bersih menegaskan bahwa pengawasan air harus dilakukan dengan teliti dan teratur, serta perlunya dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan pencemaran sumber air bersih masyarakat. Pencemaran air pada umumnya disebabkan oleh limbah industri ataupun domestik yang dibuang sembarangan tanpa proses pengolahan, baik yang dibuang langsung ke badan air maupun yang masuk ke badan air melalui aliran air tanah. Pencemaran air oleh zat-zat pencemar, salah satu diantaranya dapat berupa agen penyakit, dapat menyebabkan terjadinya waterborne disease atau penyakit menular yang disebabkan melalui air. Salah satu contoh waterborne disease adalah diare, yang salah satu penyebabnya adalah bakteri Escherichia coli, yang pada umumnya terdapat di dalam sumber air bersih karena sumber air tersebut sudah tercemar oleh tinja. Penggunaan air bersih untuk berbagai keperluan seperti mencuci, bahan makanan, ataupun peralatan makan atau masak dapat menjadi cara masuknya agen diare ke dalam sistem pencernaan manusia dan mengakibatkan terjadinya diare. Mayoritas masyarakat di wilayah Kelurahan Lapulu mengatakan bahwa penyakit diare disebabkan oleh penggunaan air yang tidak sehat.
Ini sejalan dengan fakta yang ada bahwa penggunaan sumber air yang tidak baik dapat meningkatkan risiko terjadinya diare. Penyakit diare sendiri adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Diare umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Diare umumnya berlangsung kurang dari 14 hari atau diare akut, namun pada beberapa kasus diare dapat berlangsung lebih dari 14 hari atau diare kronis. Without hesitation. Penyakit diare merupakan masalah global dan banyak terjangkit di negara-negara berkembang dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, tidak cukup pasokan air bersih, kemiskinan, dan pendidikan yang rendah. Insiden diare bervariasi di setiap daerah, di setiap wilayah, musim, dan masa-masa endemik. Diare juga masih merupakan masalah kesehatan yang penting di Indonesia. Penanganan diare yang dilakukan secara baik selama ini membuat angka kematian akibat diare dalam 20 tahun terakhir menurun tajam. Walaupun angka kematian sudah menurun, tetapi angka kesakitan masih cukup tinggi. Lama diare serta frekuensi diare pada penderita akut belum dapat diturunkan. Salah satu faktor dominan yang memegang peranan paling besar atas kejadian diare adalah faktor lingkungan fisik, yaitu rumah dan beberapa kesalahan penggunaan jamban, yaitu terkait kepemilikan jamban. Jamban merupakan salah satu dari sarana sanitasi yang penting dan berkaitan dengan kejadian diare. Jamban yang tidak saniter akan mempermudah terjadinya penularan diare karena kemungkinan adanya mata rantai penularan penyakit dari tinja yang mudah berkembang biak ke pejamu yang baru dan dapat mencemari sumber air. Penggunaan jamban sehat juga dapat mencegah diare. Jamban sehat akan menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, dan tidak berbau, sehingga tidak dapat menjadi penularan penyakit diare. Jamban sehat perlu dilengkapi dengan proses pembuangan tinja yang sesuai dengan prosedur pemeliharaan kesehatan lingkungan. Pembuangan tinja yang tidak menurut aturan memudahkan terjadinya penyebaran penyakit tertentu yang penularannya melalui tinja seperti penyakit diare. Nah, pada masyarakat Kelurahan Lapulu ini, mereka mengatakan bahwa penyakit diare disebabkan oleh penggunaan jamban yang tidak benar, di mana pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu faktor peningkatan penyakit diare adalah adanya beberapa kesalahan dalam penggunaan jamban. Seperti terkait dengan kepemilikan jamban, yaitu membuang tinja di tempat terbuka sehingga menjadi tempat penyebaran kuman dan penyebab diare. Dan apabila masyarakat memiliki jamban keluarga, mereka tidak menyiram air setelah menggunakan jamban, di mana seharusnya masyarakat tidak membuang tinja di tempat terbuka, melainkan membangun jamban untuk diri sendiri dan keluarga, sehingga dapat meminimalisir tersebarnya kuman penyebab diare. Dan masyarakat yang memiliki jamban yang baik dengan menyiramkan air selepas penggunaan jamban.
Mayoritas masyarakat juga sudah mengetahui bahwa spal yang tidak sehat dapat menyebabkan diare. Selain itu, masyarakat juga sudah memiliki jarak septic tank lebih besar dari 10 meter. Ini berarti septic tank mereka sudah memenuhi persyaratan. Mengapa septic tank harus berjarak 10 meter? Sebagian besar dari kita tidak mengetahui dari mana munculnya angka 10 meter tersebut. Perlu diketahui bahwa angka 10 meter tersebut berasal dari bakteri coli yang berasal dari tinja manusia, mempunyai usia harapan hidup selama 3 hari, sedangkan kecepatan aliran air dalam tanah berkisar 3 meter per hari. Rata-rata kecepatan aliran air dalam tanah di Pulau Jawa 3 meter per hari. Sehingga jarak ideal antara septic tank dengan sumur adalah 3 meter per hari kali 3 hari sama dengan 9 meter. Tetapi mengapa harus dibuat 10 meter? Dari hasil perhitungan diketahui bahwa jaraknya 9 meter sebagai angka pengaman, maka ditambahkan 1 meter lagi, sehingga jaraknya menjadi 10 meter. Demikian asal-muasal jarak 10 meter tersebut. Agar limbah tidak mencemari lingkungan, dilakukan pengelolaan terhadap air limbah. Pengolahan air limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Pasal 31 tentang Pengendalian Pencemaran Air, yang mengatur tentang pengolahan air limbah yang memenuhi kesehatan. Salah satunya, hasil pengolahan limbah cair harus dibebaskan dari bakteri coli dengan proses maturasi atau menggunakan desinfektan. Dengan demikian, setiap IPAL harus dilengkapi salah satu dari kedua jenis sarana tersebut. Sebaiknya, alat-alat saniter menggunakan water trap untuk mencegah bau dan serangga keluar dari pipa buangan ke peralatan tersebut. Sanitasi merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih dihadapi oleh banyak kota di Indonesia. Secara umum, akses sanitasi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dari 45% pada tahun 1990 menjadi 85% pada tahun 2016 menurut JMP 2017. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan persentase perilaku buang air besar sembarangan sebesar 1,4% per tahun dari 24,8% pada tahun 2007 hingga mencapai 10,41% pada tahun 2017. Pengelolaan sanitasi, khususnya air limbah domestik, sangat penting untuk dilakukan secara efektif dan efisien. Air limbah domestik yang tidak diolah dengan baik berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Bank Dunia memperkirakan bahwa sanitasi yang buruk telah menyebabkan lebih dari 120 juta penyakit dan 50.000 kematian setiap tahun. Indonesia diperkirakan dapat mengalami kerugian sebesar 56 triliun per tahun karena buruknya kualitas sanitasi menurut data World Bank 2017. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan pesisir.